Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membaca salah satu pembahasan dalam kitab Minhajut Thalibin, yaitu terkait dengan barang siapa yang meninggal dan dia masih mempunyai utang puasa. Minhajut Thalibin ini, sebagaimana kita tahu, adalah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676, dan merupakan ringkasan dari kitab Al-Imam Ar-Rafi'i 623 Hijriyah. Beliau mengatakan, Faslun, man fatahu syai'un min Ramadana famata qabla imkanil qada'i fala tadaruka lahu wala isma. Barang siapa yang terskip tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau dia mempunyai utang bulan Ramadan, entah itu 2 hari, 3 hari, atau berapapun itu, kemudian dia wafat sebelum ia mampu untuk mengqadha, sebelum ia mampu untuk mengganti utang puasanya, tanggungan puasanya itu. Misal, ada orang dia mempunyai utang puasa 1 hari, atau katakanlah sakit. Ya, di awal Ramadan dia sakit sampai 5 hari sehingga ia tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian qadarullah dia wafat pada hari yang ke-6. Maka di sini dia mempunyai utang puasa sebanyak 5 hari atau 6 hari. Maka kasus ini dia tidak mampu untuk mengqadha. Atau katakanlah ada orang yang sakitnya nyambung, ya, dari akhir Ramadan, 21 Ramadan dia sakit, kemudian sambung sampai 4 Syawal, kemudian dia wafat di situ, sehingga ini tidak ada waktu untuk mengqadha, tidak ada waktu untuk mengganti. Atau uzur yang lain, ya, ini tentunya pembahasan mereka yang mempunyai uzur sehingga tidak berpuasa, dia safar, ya, kemudian safarnya berlanjut sampai 5 Syawal sehingga ia belum mampu untuk mengganti, kemudian wafat. Nah, ini kasusnya, gambaran kasusnya. Apa yang terjadi? Apa hukumnya? Bagaimana? Fala tadaruka lahu wala isma. Maka dia tidak ada tanggungan apa-apa, dia tidak mengganti, dia tidak mengqadha, dan juga dia tidak berdosa. Artinya bahwa jikalau ada orang yang tidak berpuasa bukan karena uzur yang tadi kita sebutkan, ya, dia tidak berpuasa karena hanya sekedar malas saja, maka di sini, ya, nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, dia berdosa. Tapi kalau yang di awal kita jelaskan ini tidak ada fidyah, tidak ada qadha, dan dia tidak berdosa. Karena dia tidak mampu, belum mampu, dan tidak ada waktu untuk mengqadha puasanya itu. Kemudian, wa in mata ba'da tamakkuni lam yasum anhu waliyuhu fil jadid. Nah, kasus yang kedua, ada orang wafat, ya, kemudian dia mempunyai tanggungan puasa. Katakanlah dia mempunyai tanggungan 5 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, baik itu karena uzur atau tidak ada uzur. Kemudian sampai akhir Syawal dia tidak mengqadha, ya. Jadi setelah Syawal sebenarnya, ya, awal 1 Syawal tidak mungkin berpuasa karena Idul Fitr. Kemudian 2, 3, 4 sampai mempunyai waktu yang banyak, tetapi dia tidak mengqadha juga, tidak mengganti utangnya tadi, ya. Maka pendapat jadidnya Imam Syafi'i, ya, qaul jadidnya Imam Syafi'i, bahwa keluarganya, walinya tidak mempuasakannya. 5 tahun, ya, beliau di Mesir. Maka ketika beliau datang Mesir, beliau mereview semua pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya.
maka dinamakan dengan qaul jadid. Adapun sebelum itu maka dinamakan dengan qaul qadim. Maka qaul jadid Imam Syafi'i, keluarganya ini tidak mempuasakannya. Kenapa? Karena menurut pendapat ini, menurut qaul jadid ini, puasa itu adalah ibadah badaniyah, ya, ibadah badan yang tidak bisa untuk digantikan. Sama dengan sholat, ya, orang wafat, ya, dia mempunyai tanggungan sholat, tidak diganti. Ini qaul jadid. Kemudian bal yukhraju min tarikatihi likulli yaumin mudda ta'amin wa kadza nadhru wal kafarah. Ya. Tetapi yang dikerjakan adalah dikeluarkan dari harta warisannya itu sebanyak 1 mud untuk memberi makan orang miskin. Sebanyak hari yang dia tinggalkan. 1 mud itu kalau 1 so' itu adalah 2,5 kg sebagaimana dalam zakat fitrah. Maka 1 mud itu 1 so' itu adalah 4 mud, maka dibagi 4 maka 0,625 kg. Maka ini dari harta warisannya dikeluarkan, ya, untuk memberi makan orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Wa kadza an-nadhru wal kafarah. Demikian juga puasa nazar. Jadi bukan hanya puasa Ramadan, tetapi nazar juga. Ada orang nazar puasa tetapi dia sebenarnya sudah mampu untuk menunaikan nazarnya tetapi ditunda-tunda terus sehingga ia wafat. Maka ini menurut qaul jadid, pendapat yang update dari Imam Syafi'i adalah keluarganya hanya bisa membayarkan fidyah, tidak bisa mempuasakan. Ya, sebagaimana hadis Nabi menyatakan man mata, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyutim anhu makana kulli yaumin muddan. Ya, maka dikeluarkan 1 mud. Kemudian selanjutnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini qultu al-qadimu huna azhar. Artinya bahwa ada qaul qadimnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa keluarganya boleh untuk mempuasakannya. Ya, jadi boleh untuk dipuasakan atau boleh juga untuk dikeluarkan fidyah, dibayarkan fidyah. Jadi boleh memilih salah satu di antara 2 ini. Dan Al-Imam An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin ini menguatkan pendapat yang lama Imam Syafi'i, di mana keluarganya boleh mempuasakan dan boleh untuk memfidyahkan. Jadi ini di antara beberapa kasus di mana ulama Syafi'iyah menguatkan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Di mana padahal Imam Syafi'i mengatakan, maksudnya saya tidak menghalalkan seseorang yang menyatakan pendapat bukan pendapat baru saya, bukan qaul jadid saya. Artinya kalau ada qaul qadim dan qaul jadid, maka Imam Syafi'i mengatakan harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sebutkan di qaul jadid setelah beliau mereview. Dalam Bukhari Muslim bahwasanya man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang wafat dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya mempuasakan untuknya, puasakan untuknya. Nah, hadis ini dinilai Imam Syafi'i, ya, itu sanadnya tidak kuat, ya. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa jika Imam Syafi'i melihat jalan lain, sanad lain dari hadis ini, maka beliau pasti akan mengatakan tentang hal ini. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan siapakah wali yang dimaksud? Ya, wal waliyu kullu qaribin 'alal mukhtar. Wali itu adalah setiap yang mempunyai hubungan darah, ya, kerabat
baik jauh ataupun dekat. Ya, jadi boleh keluarga kita, saudara, si mayit, ataupun yang mempunyai hubungan darah jauh atau dekat. Alal mukhtar, menurut pendapat yang kami pilih. Jadi istilah alal mukhtar ini hanya kita dapatkan sekali saja dalam Minhajut Thalibin, hanya kasus ini saja, di mana ini adalah tarjih para ulama Syafi'iyah yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebelum abad yang keempat. Ya. Jadi Al-Mukhtar ini banyak di kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab lainnya At-Tahqiq, Al-Majmu' atau di Raudhatul Thalibin juga ada. Jadi inilah yang dikuatkan, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu qaul qadim, ya, bahwa boleh untuk dipuasakan oleh keluarganya atau boleh juga untuk dibayarkan fidyah. Kemudian walau shoma ajnabiyyun bi idnil waliyyi sahha la mustaqillan fil ashah. Nah, ini menarik di sini. Kalau ada orang lain, ya, bukan kerabat dekat, tidak mempunyai hubungan darah dengan yang wafat, atau keluarga tidak mempunyai hubungan darah dengan keluarga, kemudian dia mempuasakan, ya, untuk yang wafat tadi dengan izin keluarga. Ya, jadi sekali lagi di sini dengan izin keluarga, dengan izin wali, soha, maka ini sah. Artinya bahwa jikalau kita mengajak berapa orang, ya, tanggungan puasanya 10 orang, ya, kemudian ada tetangga ingin mempuasakan, kemudian izin kepada keluarga, maka boleh. Tetangga di kanan izin, tetangga di sebelah kiri juga izin untuk mempuasakan, maka ini kata Imam Nawawi sah. La mustaqillan fil ashah. Namun kalau dia mempuasakan tanpa izin wali, tanpa izin keluarga, maka di sini tidak sah menurut pendapat yang benar. Ya, fil ashah. Sekali lagi, fil ashah ini di antara istilah yang Imam Nawawi sering sebutkan dalam Minhajut Thalibin. Artinya bahwa ada wajah lain dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya itu sah, namun pendapat yang kuat dan dirojikan oleh Al-Imam Nawawi dan merupakan pendapat resmi madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i ini bukan hanya Imam Syafi'i saja tetapi ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian beliau menjelaskan walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidyah. Kemudian kalau ada orang wafat, kemudian dia mempunyai tanggungan sholat ataupun i'tikaf, maka tidak dikerjakan sebagaimana yang dikerjakan tentang tanggungan puasa. Ya, tanggungan puasa. Maka kita ambil kesimpulan, siapa yang meninggal, kemudian dia mempunyai tanggungan puasa, kalau dia belum mampu untuk mengganti, wafat di bulan Ramadan, atau sakitnya sambung hingga bulan Syawal, atau safarnya nyambung sampai bulan Syawal, maka di sini tidak ada qada dan tidak ada fidyah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kalau dia mempunyai tanggungan, ya, kemudian sebenarnya dia mampu untuk mengerjakan tapi ditunda-tunda, maka di sini menurut qaul jadid Imam Syafi'i, keluarganya hanya bisa membayarkan fidyah, tidak mempuasakan. Namun menurut pendapat lama qaul qadimnya Imam Syafi'i, boleh untuk dipuasakan dan juga boleh untuk difidyahkan. Yang mempuasakan kerabatnya, bahkan kalau ada orang lain yang mempuasakan tidak mempunyai hubungan darah, maka ini tetap sah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.